Saudara, di bulan April tahun yang lalu, saya sempat menulis di blog saya, jeffreyshaw.blogspot.com, sebuah tulisan yang berjudul Gereja Setelah COVID-19. Nah, saudara, di dalam tulisan itu saya mengutip sebuah bagian dari buku The Trellis and the Vine. Dan waktu itu, saudara, buku itu sempat mendapat perhatian khusus karena di bagian penutupnya, penulis buku itu membayangkan terjadinya pandemi, sesuatu yang pasti tidak disangka, tidak diketahui oleh penulisnya, karena buku itu terbit tahun 2009 dan pandemi terjadi tahun 2020. Nah, saudara, dia menulis kira-kira begini. Bayangkan terjadi pandemi di seluruh bagian dunia Anda dan pemerintah melarang orang berkumpul lebih dari 3 orang untuk alasan kesehatan dan keamanan. Dan kondisi itu terjadi selama 18 bulan. Kalau ada 120 jemaat di gereja Anda, bayangkan bagaimana gereja bisa tetap berfungsi tanpa ada persekutuan rutin apapun, tidak ada persekutuan rumah tangga, kecuali hanya 3 orang yang boleh berkumpul. Dan kalau Anda adalah pendetanya, apa yang akan Anda lakukan? Saudara, kemudian dia berkata begini, mungkin Anda bisa kirim email atau menelpon mereka atau membuat rekaman audio, tetapi bagaimana bisa tetap mengajar dan menggembalakan mereka? Bagaimana mendorong mereka tetap mengasihi, melakukan hal yang baik? Bagaimana dengan penginjilan? Bagaimana melakukan follow up-nya dan seterusnya? Anda perlu bantuan, dia berkata begitu. Anda harus mulai dengan 10 orang jemaat yang dewasa, lalu bertemu secara intensif dengan mereka, bergantian 2 orang demi 2 orang selama 2 bulan. Anda harus melatih mereka bagaimana membaca Alkitab, bagaimana berdoa dengan 1 atau 2 orang lain atau dengan anak-anak mereka. Maka ada 2 tugas utama yang Anda berikan kepada mereka. Pertama, menggembalakan keluarga mereka dengan secara rutin membaca Alkitab dan berdoa. Dan yang kedua adalah mencari orang lain untuk dilatih dan didorong melakukan hal yang sama. Maka dalam waktu beberapa bulan, dia berkata gerakan ini akan meluas dengan cepat. Tugas Anda sebagai pendeta memberikan support kepada mereka sambil mencari orang lain lagi untuk diajar. Dan akan ada banyak sekali memang kontak pribadi, pertemuan-pertemuan kelompok kecil yang Anda harus lakukan. Tetapi ingat, dia berkata tidak ada kebaktian harus dijalankan, tidak ada seminar, tidak ada kerja bakti, tidak ada persekutuan rumah tangga, tidak ada acara apapun untuk diorganisir. Semua hanya mengajar, memuridkan secara pribadi dan melatih orang menjadi pembuat murid. Dan saudara, ini pertanyaan yang menarik. Setelah 18 bulan seperti itu, ketika larangan akhirnya dicabut, pandemi selesai dan kita bisa kembali berkumpul, ibadah, persekutuan, melakukan semua aktivitas lainnya, apa yang akan berubah? Bagaimana program, pelayanan, dan lain-lain akan berubah? Nah, saudara, pertanyaan dia terakhir ini sangat menggelitik. Kalau selama 18 bulan kita memelihara kehidupan rohani jemaat melalui kelompok-kelompok kecil dengan firman dan doa. Perhatikan, saudara, bukan sekedar kelompok kecil, lalu kemudian ngobrol, sharing, bukan sekedar itu, tetapi kelompok kecil yang belajar firman dan berdoa. Lalu selama 18 bulan itu juga kita menghasilkan orang-orang yang terjun menjadi pembuat murid. Mereka mengajar orang lain membaca Alkitab dan berdoa untuk orang-orang itu. Kemudian selama 18 bulan itu juga kita melihat buahnya, bahwa orang-orang ternyata bertumbuh dengan firman dan doa. Selama 18 bulan kita terbiasa mencurahkan energi, perhatian kita pada pelayanan yang satu ini. Dan kita melihat bahwa pertumbuhan terjadi tanpa semua kegiatan dan acara yang rutin yang biasa dilakukan oleh gereja. Pertanyaannya, apakah tidak akan ada yang berubah setelah keadaan menjadi normal? Saudara, ini pertanyaan yang sangat baik. Karena kalau itu yang dilakukan gereja selama pandemi, maka pasti setelah pandemi pelayanan gereja akan berubah. Nah, saudara, ketika saya menuliskan itu di blog, saya juga tidak berpikir bahwa pandemi akan berlangsung sampai hari ini. Tetapi hari ini, saudara, setelah 17 bulan pandemi di Indonesia, saya harus berkata bahwa apa yang dia nubuatkan itu, tanda kutip, saudara, ya, apa yang dia nubuatkan itu tidak terjadi. Betul, pandemi berjalan lama, bahkan ini akan lebih dari 18 bulan, lebih dari yang dia berikan sebagai contoh. Tetapi kondisi yang dia bayangkan, skenario yang dia bayangkan tidak terjadi. Karena ada 2 asumsi, saudara, yang dia bayangkan di dalam skenario itu yang kemudian tidak terjadi. Yang pertama, saudara, dia membayangkan bahwa di dalam masa pandemi itu gereja tidak bisa berfungsi. Tidak ada persekutuan rutin, tidak ada persekutuan rumah tangga, tidak ada apapun. Pemerintah hanya mengizinkan pertemuan 3 orang, maka bagaimana gereja bisa tetap berfungsi tanpa semua kegiatan-kegiatan itu? Dia membayangkan bahwa gereja dan hamba Tuhan menganggur, tidak ada yang bisa dilakukan.
Yang kedua, asumsi kedua yang dia pikirkan adalah ketika para hamba Tuhan itu tidak tahu harus berbuat apa karena semua aktivitas berhenti, maka mereka berpikir bagaimana bisa tetap mengajar, menggembalakan jemaat, mendorong mereka dan seterusnya. Maka para hamba Tuhan itu kemudian berpikir untuk melakukan pemuritan. Memuridkan 2 orang, sederhana, bagaimana membaca Alkitab, bagaimana mendoakan orang, lalu mendorong mereka melakukan itu di keluarga mereka dan mencari 2 orang lain lagi untuk diajarkan hal yang sama. Saudara, itu asumsi dia. Masalahnya kedua asumsi itu tidak terjadi. Mengapa? Saya kira juga karena ada 2 alasan. Yang pertama, karena pada waktu dia menuliskan buku itu di tahun 2009 atau mungkin 2008 dia menulisnya, teknologi sama sekali belum seperti sekarang. Saudara, YouTube belum seperti sekarang. YouTube saudara baru dimulai tahun 2005, dibeli Google tahun 2006. Maka di tahun 2008 atau 2009 YouTube belum seperti hari ini. Tidak ada orang bisa melakukan YouTube live streaming atau Premiere waktu itu. Zoom saudara bahkan belum ada. Instagram juga belum ada. WhatsApp saudara baru mulai ada Januari 2009. Tetapi hari ini saudara semua sudah ada dan berkembang luar biasa. Maka gereja-gereja memanfaatkan teknologi itu untuk tetap melakukan berbagai aktivitas. Kebaktian direkam atau live streaming lewat YouTube, persekutuan dilakukan lewat Zoom, disiarkan juga lewat YouTube. Maka kegiatan semua tetap berjalan. Walaupun mungkin sebetulnya tidak menjawab kebutuhan yang utama. Kita pindahkan semua kegiatan fisik itu ke platform digital. Maka para hamba Tuhan sebetulnya tetap sibuk. Ditambah lagi karena platform digital tidak bisa banyak menyentuh unsur relasional, maka yang lebih menonjol adalah unsur performance. Maka setiap gereja dituntut untuk menampilkan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan itu berarti lebih sibuk. Dan yang kedua, saudara, alasan yang kedua, kebanyakan saudara hamba Tuhan tidak berpikir untuk melakukan pemuritan. Ini adalah asumsi dia yang kedua yang tidak terjadi. Mereka mungkin berpikir bagaimana memperhatikan lewat telepon, tanya kabar, mungkin besuk. Mereka mungkin berpikir bagaimana mendoakan yang sedang kesusahan. Sebagian lagi mungkin terpikir untuk membuat kelompok-kelompok pemerhati sebagai kelompok administrasi jemaat. Ada yang perhatikan, ada tempat di mana jemaat mengadu kalau dalam keadaan membutuhkan. Tapi kebanyakan tidak berpikir untuk melakukan pemuritan. Mengajar orang lain membaca Alkitab dan mendoakan orang dan mengajarkannya lagi kepada orang lain. Saudara, maka pandemi sudah berjalan 17 bulan di Indonesia. Apa yang dibayangkan oleh penulis buku itu tidak terjadi. Bahkan sekalipun pandemi berjalan 12 bulan lagi, saya yakin apa yang dia bayangkan tetap tidak akan terjadi. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh banyak gereja hanyalah memindahkan kegiatan dari pertemuan fisik ke platform digital. Besuk, sekarang lewat telepon. Kebaktian, sekarang lewat YouTube. Persekutuan, sekarang lewat Zoom. Saya tidak bilang saudara keberadaan teknologi seperti YouTube atau Zoom itu buruk. Bukan itu masalahnya. Tetapi masalahnya ada di konsep. Saudara, pandemi memaksa kita berubah. Tetapi kalau yang kita rubah hanyalah bungkusnya, isinya sama, kesibukannya sama, cara berpikirnya sama, maka kita bukan saja menyia-nyiakan penderitaan lewat pandemi ini, tapi mungkin kita akan semakin hancur. Saudara, maka saya mengajak gereja, rekan-rekan hamba Tuhan dan orang-orang Kristen, jemaat, mari berpikir dengan sungguh apa yang harus dilakukan di masa pandemi ini. Bagaimana membimbing orang mengenal Tuhan. Bagaimana orang bisa bertumbuh, menolong orang bertumbuh. Kuasa itu diberikan Tuhan lewat firman dan doa. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen tidak bisa membaca dan mengajarkan firman. Tidak bisa mendoakan dan mengajar orang lain berdoa. Saudara, maka mulailah dari situ. Mulailah dari kecil. Cari beberapa orang, ajari mereka dulu sampai kemudian mereka bisa mengajar orang lain. Jangan kemudian berpikir saudara langsung bagi kelompok kecil. Tidak akan berhasil. Fokus pada 2-3 orang dulu. Beberapa bulan mengajar mereka. Lalu utus mereka melakukan yang sama kepada orang lain. Dan seterusnya. Saudara yang sudah lama jadi orang Kristen, mungkin ini saatnya saudara belajar lebih dan kemudian bagikan kepada orang lain. Ajak orang-orang yang saudara kenal baca Alkitab bersama. Atau buat kelompok untuk PA bersama. Bukan hanya sharing, tetapi belajar firman dan berdoa. Dan lakukan itu dengan batas waktu. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Tetapi kemudian sampai di batas waktu itu setiap orang harus pergi dan mencari orang lain lagi. Keluarga mereka atau teman mereka untuk diajar hal yang sama. Demikian seterusnya. Saudara, waktu ini singkat. Hidup ini singkat.
Mari prioritaskan yang betul-betul penting dan berguna kita lakukan, khususnya di dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat, kiranya Tuhan membakar hati kita, menggerakkan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati, saudara.